Baik, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk hari ini nanti saya akan bahas terkait persiapan UTBK 2022. Jadi hari ini saya akan membahas soal-soal yang kemarin dikeluarkan di UTBK 2021. Untuk hari ini saya dikhususkan untuk membahas TPS kuantitatif dulu. Untuk beberapa nomor yang kemarin ternyata keluar di UTBK 2021. Oke, ini ada beberapa contoh nomornya. Dari yang nomor pertama bisa dilihat ya, sebenarnya modelnya adalah model operasi aljabar. Jadi contoh pertama ini keluar kemarin di UTBK 2021, salah satu paket di TPS kuantitatif hari pertama. Jadi ada sekitar 15 nomoran, di sini ada kita bahas beberapa nomor. Untuk nomor pertama model soalnya seperti ini. Nah, di situ A bundaran B sama C didefinisikan perhitungannya ngitungnya itu suruhnya model seperti ini gitu ya. Nah, sekarang angkanya yang ini yang kanan itu nilainya berapa dengan operasi yang sudah ditentukan sama. Ya seperti di situ sudah tersusun secara urut, kamu anggap aja ini sebagai A-nya, ini sebagai B, ini C-nya. Maksudnya seperti itu. Operasinya suruh ngapain? Tadi katanya suruh A dibagi 2 dikurangi B dibagi C. Kalau tak substitusi sesuai urutannya, A-nya itu 6 dibagi 2, nilainya dikurangi B, B-nya 9, dibagi C, C-nya nanti 3. Artinya depan 3, yang belakang juga 3, jawabannya nanti 0. Nanti jawabannya yang C. Mantap ya. Karena nanti sistemnya tesnya itu memang waktunya mepet. Jadi ada 15 nomor, waktunya sekitar 22,5 menit. Jadi usahakan lebih cepat ketika ngerjakan nomor-nomor tertentu. Oke, contoh berikutnya. Nah, di nomor 2 ada bab matriks, karena di matematika dasar itu sudah tidak dihapuskan ya maksudnya ya. Itu dikeluarkan dicampur dengan yang namanya TPS. Makanya ada beberapa bab yang bahas terkait bab materi matematika dasar. Salah satu contohnya adalah matriks. Nah, triknya seperti apa? Kamu di situ kan pertanyaannya sebagai nilai K gitu ya. Maka fokus di K-nya. Tidak harus kamu kalikan semua biar nggak terlalu lama. Kamu boleh aja milih seperti ini, kalikan aja gini, baris satu, tak kalikan aja dengan yang kolom 1, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, maka kamu ngambilnya sama, yang ini tak kali sini, ini tak kali sini, matriks gitu ya. Berarti 0 dikali 2 ditambah K-1-nya dikali dengan angka 1. Karena tadi mengalihkan baris pertama dan kolom pertama, angka di sini yang dipakai juga baris pertama, kolom pertama saja. Makanya nanti hanya angka 2. Sama dengannya boleh. Di situ angka berapa di baris pertama, kolom pertama? Angkanya angka 4. Maka ditulis 4. Jadi langsung dipakai seperti itu. Jadi enggak yang lain enggak usah dihitung. Mau dihitung sebenarnya boleh, tapi buang-buang waktu ya. Berarti hasilnya berapa ya? Tinggi 0. 0 ditambah K-1 ditambah 2, jawabannya jadi 4. Hasilnya jadi K plus 1 itu 4. Ternyata K-nya nilainya 3. Yang ditanya apa? Di situ berapa nilai dari K kuadrat. Berarti tinggal 3 kuadrat, jawabannya nanti 9. Hasilnya yang C. Mantap ya. Oke, contoh lagi. Ini contoh soal berikutnya. Ada babnya bab limit gitu ya. Ada P sama Q diambil dari angka 0, 1, 3, 4, 5. Nilainya harus memenuhi limitnya. Informasi di sini berapa banyak yang betul. Jadi kamu nyari pernyataan mana saja yang benar. Bisa ditentukan dulu gini. Coba kalau dihitung ya, di situ ada limit X mendekati 5 dari berbentuk PX ditambah 4 dibagi X plus Q, nilainya nanti 4. Kamu substitusi angka 5-nya ini. Berarti jadi apa? Ya jadi 5P ditambah 4, X-nya diganti 5, ditambah Q, nanti nilainya 4. Hasilnya berarti jadi 5P ditambah 4 dikali silang. Jadinya apa? 20 ditambah 4Q. Atau 4Q-nya tak pindah, berarti 5P min 4Q, 4 pindah jadinya 16. Jadi ini pernyataan dari yang pertama dulu ya. Makanya di situ kalau ditanyakan apakah P sama dengan 3Q min 3? Jelas bukan ya ini ya. 5P min 4Q ataupun P nanti pernya per 5 pasti kan.
Makanya pernyataan 1 itu udah jelas pasti salah. Nah, kalau yang ini tinggal dicek angkanya ya. Nah, boleh selanjutnya. Berarti kamu ngecek satu persatu. Ya, sebenarnya iya. Nah, tapi sebenarnya sudah kelihatan bahwa seperti ini ya triknya. Kamu kan di situ dikasih P sama Q, nilainya sudah ada di sini. Padahal 0, 1, 3, 4, 5 itu sama-sama di situ bukan pecahan. Kalau dia bukan pecahan, padahal yang ditanyakan itu di sini ada memuat 5 dan 4, mau dicoba semua boleh, mau enggak apa-apa. Tapi kalau bisa nyobanya yang angkanya bisa dibagi 5 atau dibagi 4 saja. Pertama maksudnya, kamu boleh nyoba yang P-nya nanti 0, boleh, enggak apa-apa. Berarti kan jadinya gini, 5 kali P, 0, dikurangi 4Q, nilainya kan 16 gitu ya. Berarti Q-nya dapat dulu berapa? Q-nya ternyata min 4. Tapi ternyata min 4 tidak terdefinisi di sini karena hanya tersedia 0, 1, 3, 4, dan 5. Artinya apa? Ya udah dia salah. Nah, kalau P-nya 1 silakan mau dicoba nggak apa-apa, tapi pecahan pasti jawabannya. Karena 5 kali 1 5 dikurangi jadi 11. Nah, nggak usah, boleh. Berapa lagi? Misalkan mau 3, sama 3 itu pasti pecahan. Kenapa? Karena 3 nggak bisa dibagi 4 di sini. Maka langsung nyoba yang 4 juga nggak apa-apa. Nah, 4 boleh, coba dihitung 5 dikali 4 dikurangi 4Q, nanti nilainya 16. Berarti min 4Q tak pindah, 16 kurangi 20. 16 kurangi 20, berarti min 4Q nilainya berapa? Min 4, artinya Q-nya dapat 1. Nah, ini contoh salah satu jawaban yang tepat. Kenapa? Karena P-nya ternyata 4, Q-nya ternyata 1. Dua-duanya terdefinisi di angka di sini. 0, 1, 3, 5, 4. Ada 1, ada 4. Boleh gitu ya. 5 mau dicoba silahkan, tapi kalau yang pasti dia pecahan loh ya. Karena 5 dikali 5 itu 25. 25 dipindah, ayo, 9. Bagi 4 nggak bisa. Udah, artinya hanya ada satu solusi yang memenuhi seperti ini. Nah, artinya apa? Kamu tinggal cek satu-satu pernyataan mana saja di situ nanti yang tepat. Kamu salah satunya nyarinya apa? Tadi ketemunya 1, P. Kok 1, P? 4,1. Ini P-nya, ini Q-nya. Nomor 1 jelas salah ya. Nomor 2, coba dibuktikan apakah 4 dikurangi Q, Q-nya 1, lebih dari 0. Betul ya, 3 lebih dari 0. Benar dia. Nah, nomor 2, apakah P tambah Q, 4 ditambah 1, kurang dari 4 dikali 1. Ini 5, ini 4. Salah pernyataannya. Selanjutnya dicek lagi P tambah Q, coba P tambah Q, 4 ditambah 1, apakah lebih dari 4? Ternyata ini 5, ini lebih dari 4. Betul. Artinya pernyataan yang betul ada 2, yaitu nilainya 2 dan nilainya yang 4. Berapa banyak pernyataan yang betul? Jawabannya nanti ada 2. Makanya yang C. Mantap ya. Oke, yuk contoh lagi berikutnya. Nah, di sini ada contoh juga matematika dasar bab logaritma. Di situ dikasih kesempatan untuk P dan Q hubungannya apa ya? Lebih gede, lebih kecil, sama dengan apa? Nggak bisa ditentukan gitu. Di situ untuk X lebih dari 0, P itu adalah nilai X yang memenuhi persamaannya. Jadi ini persamaan logaritma gitu ya. Persamaannya apa? Di situ tertulis adalah X log 3 sama dengan, di situ ditulis log 1000 dikurangi X log 9. Basis logaritma, kalau tidak ada angkanya itu adalah berbasis 10. Jadi maksudnya di situ log 1000 itu sebenarnya berapa? Ya sebenarnya ditulis ini angka 10 boleh. 10 pangkat berapa jadi 1000? Cara bacanya seperti itu. Atau kalau bingung bisa ditulis nih 10 log, ini kan 1000 itu 10 pangkat 3. Makanya 3 dikali apa? 10 log 10. 10 log 10, 1. Makanya nilainya 3. Jadi ini kamu tulis 3 boleh, nggak apa-apa. Kemudian apa? Dikurangi X log 9 gitu ya. Oke. Terus kalau sudah itu boleh dipindah ruas. Makanya ini jadi apa? Jadi X log 9 kan plus ya, ditambah, ayo ditambah X log 3. Jadi ini log 9 ya ditambah ya. Nah, nilainya berapa? 3. Nah,
Ingat sifat logaritma kalau dia plus digabung jadi apa? Perkalian. Maka ini X ditulis, ini dikalikan. Nah, kali berapa? Ya 27. Nah, sama dengan berapa? 3. Nah, kemudian apa? Kamu cek pakai sifat logaritma gini. Ketika ada A log B kok sama dengan C, maka B itu sebenarnya A pangkat C. Nah, sama di sini berarti apa? 27 itu sama dengan apa? X pangkat 3. Hafal? Berarti X-nya berapa ini? Ayo, akar pangkat 3 dari 27. Berarti X-nya nilainya berapa? 3. X-nya ternyata 3. Nah, artinya jelas bahwa X-nya itu ternyata nilainya 3. Nah, kira-kira hubungannya apa kalau dengan yang Q? Yang 5/3. 5/3 itu kan nilainya cuma 1, 2/3 ya, nggak nyampe 3. Jelas bahwa terbukti nilainya P lebih besar dari Q. Maka pilihannya nanti opsi yang A. Mantap ya. Tuh, satu soal ditarget kalau bisa ngitungnya cepat ya. Nah, untuk soal berikutnya, contoh lagi. Nah, di sini didefinisikan suatu pekerjaan M itu dikerjakan berdasarkan notasi yang ada di bawahnya. Jadi kalau satu itu nggak ada pasangannya, dua nggak ada pasangan, kosongan maksudnya ya. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan 4, itu pernyataan mana saja yang tepat. Nah, opsinya yang mana gitu maksudnya ya. Ini modelnya caranya kamu ngerjakannya dari belakang. Yang tujuannya apa? Tujuannya itu ngerjakan nomor 4. Nah, 4 itu dari mana? Di sini 4 itu berasal dari 3 pekerjaan. Dari 3 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Artinya apa? Ya sudah, kamu cek pecahannya dari 4. Bisa 3, bisa 5, bisa 6. Maksudnya gitu. Satu-satu dari yang atas dulu. 3 boleh. 3 dari mana? Coba. 3 itu dicek berdasarkan dari 2. Maka dia dari 2. 2 masih ada lagi nggak? Ada. Apa ini? Kosong. Wah, wes, berarti berhenti. Nah, sekarang yang 5. Kalau yang 5 berasal dari mana? Dari 6. Dari 6 ya. 5 itu dari 6. Lah 6-nya sendiri dari mana? Dari 1 sama 2. Berarti 6 bisa dipecah lagi. Dari 1 sama 2. 1 sama 2 apa? Kosongan. Ya sudah berhenti artinya. Sama ini 6. 6 dari mana? Ya dari 1 sama 2. 1 sama 2 sama-sama kosongan di sini. Artinya apa? Ya sudah berhenti. Nah, inilah proses pekerjaan yang harus sesuai dengan diagramnya. Maka bisa kamu cek satu persatu. Coba ada nggak pekerjaan 1, 3, 4 itu? Ada 1, 3, 4? Nggak ada ya, adanya 2, 3, 4. Artinya apa? Pernyataan 1, dia salah. Nah, pernyataan kedua 1, 6, 4 ada nggak? Ada ini. Coba cek 1, 6, 4. Ada jalur pekerjaan seperti itu ada. Nah, ini konsep model soal yang seperti ini gini. Ketika nomor 1 salah, 2 itu benar, pasti jawabannya 2, 4. Karena opsinya sudah di-set ya. Kalau 2 misalkan satunya benar, 2 salah, pasti 1 sama 3. Nah, makanya sebenarnya kalau nanti pas kepepet, waktunya mepet, ya udah jawabannya pasti 2 sama 4. Tapi kalau mau dibuktikan juga nggak apa-apa ya. Ini ada nggak jalur 6, 3, 4? Oh, nggak ada ya, 6, 3, 4. Ada nggak di situ jalur 2, 6, 5, 4? Ada ini 2, 6, 5, 4. Betul ya? Ini nggak ada, ini ada. Makanya betul pas jawabannya nanti 2 sama 4. Mantap ya. Oke, yuk contoh satu lagi. Yuk, di situ ada 6, nomor 6. Masih ada contoh lagi 6. Ini salah satu contoh soal yang keluar juga sebenarnya bab matematika dasar ya. Nah, di situ pernyataan mana saja yang tepat. Ini sama seperti tadi. Coba dicek satu-satu. Ini kan deretnya deret aritmatika ya, sebenarnya udah ketahuan itu. Nah, perlu apa aritmatika? Perlu 2 elemen kalau aritmatika itu. Yang pertama apa? Suku pertama. Yang kedua apa? Beda. Wis itu toh. Suku pertama jelas kelihatan angkanya min 12 gitu toh. Nah, sekarang yang B. B itu beda maksudnya ya. Beda itu suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti bedanya berapa? Plus 4. Oke. Nah, sekarang pernyataan pertama coba dicek benar atau salah. Jumlah 8 suku pertama lebih gede dari nomor 9. Nah, ini kamu harus nyari dulu apa? S8 dan suku ke-9. Yuk dicek dulu rumusnya, ingetin dulu kalau N aritmatika apa? A ditambah N-1 dikali B. Kalau Sn jumlah nanti N per 2
2A ditambah N-1 dikali beda. Jadi kalau S8 itu rumusnya ya N per 2 kali suku pertama, N-1 bedanya B. Kalau tak substitusikan ini 4 ya, jelas A-nya tadi min 12 ditambah bedanya tadi plus 4. Maka nilainya berapa ya? 4 dikali min 24 ditambah 28, berarti 16. Kan ini plus 4 ya, dikali 4 gitu. Apakah betul dia nilainya lebih gede dari nomor 9? Kalau U9 apa? A plus N-nya di sini diganti 9. 9 kurangi 1 berapa? 8. 8 apa? Beda. Makanya A-nya min 12 ditambah 8, bedanya tadi berapa? 4. Min 12 ditambah 32, nilainya 20. Ternyata betul ya, ini 20, ini 16 gitu. Nilainya berapa? Benar atau salah? Ayo. Pernyataannya berapa? Salah. Hati-hati loh ya. Ini 16 katanya lebih gede dari 20. Jelas salah berarti kan. Nah. Terus lanjut pernyataan yang kedua, benar nggak nomor 2 itu? Coba dicek, suku ke-8 merupakan negatif suku yang lain. U8, A plus N-1B, 7B ya. Berarti min 12 ditambah 7 kali bedanya tadi 4. Nilainya berapa? Ya min 12 ditambah 28. Berarti nilainya berapa? Nanti 16. Nah, kamu cek, ada nggak suku yang bernilai min 16? Kan katanya di situ suku ke-8 merupakan negatif suku yang lain. Setelah dihitung ternyata dapatnya 16. Ada nggak suku bernilai min 16 gitu? Jawabannya apa? Waduh, saya balik ya. Jawabannya jawabannya adalah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena suku pertamanya di situ jelas ya, suku pertamanya min 12. Kok katanya ada suku yang bernilai min 16? Jawabannya nanti tidak ada. Makanya pernyataannya nanti salah. Nah. Oke. Lanjut. Untuk nomor 3, cek pertanyaannya. Coba U6 dikurangi U3 sama dengan U5 enggak? Nah, dicek. Kalau U6 namanya adalah A plus berapa? 5B. Nah, sekarang min U3. Kalau U3 A plus 2B. Sama dengan A plus berapa? U5 4B. Jelas ya sebenarnya di sini ya. Oke. Tuh, A-nya langsung dikurangi A sebenarnya bisa loh ya. Terus 5B langsung dikurangi 2B. Boleh loh ya, nggak apa-apa. Kan ini min langsung. Artinya apa di sini? Apa? Jadinya 3B. Sama dengan apa? A plus 4B apa enggak gitu maksudnya. Coba dicek ya. Kalau 3 kali B-nya berapa? 4. Sama dengan A-nya tadi min 12 ditambah 4. Kali B-nya berapa? B-nya juga 4. Ini 12, ini min 12 ditambah 16. Ini 12, yang sini 4. Sama apa enggak? B. Kalau beda udah jelas. Nah, saya kepencet lagi ya. Kalau beda ternyata kan ini nilainya 4, maka dia jawabannya salah. Nah, sebenarnya udah ketahuan ya, karena nomor 1, 2, 3 salah, kan nggak mungkin jawabannya semua salah. Adanya berapa? 4 saja ya, wes jawabannya nanti yang D. Nah, tapi kalau mau dibuktikan juga boleh loh ya, nggak apa-apa. Silahkan mau dibuktikan nggak apa-apa. Mantap ya. Karena nggak mungkin ya jawabannya 4 salah, mau salah semua, nggak ada jawabannya nanti UTBK. Nah, mau dicek juga boleh, silahkan pakai rumus A plus UN-nya saja, UN A plus N-1B biasa. Nah, contoh satu lagi. Ada nomor 7 ditanyakan, rata-rata 5 bilangan positif itu 5, berapa jangkauannya? Nah, untuk soal model seperti ini, itu khususnya adalah soal yang pakai persamaan atau pernyataan ya. Apakah dengan nomor 1 saja cukup, atau dengan nomor 2, atau harus digabung, atau enggak keduanya, itu maksudnya. Nah, bisa dicek satu persatu itu. Nomor 1, pertama dulu gini ya, katanya rata-ratanya itu 5.
Misal ya, ini sudah tak bikin bilangannya urut gitu aja ya. Berarti bilangannya apa? Anggap aja A, B, C, D, dan E gitu aja ya. Pertama, A tambah B tambah C tambah D tambah E. Kenapa? Karena rata-rata itu kan jumlah dibagi banyak data ya. Katanya apa? 5 gitu maksudnya. Berarti apa ini? A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E tak salih silang nilainya nanti 25. Nah, untuk pernyataan pertama, di sini nanti yang ditanya apa? Jangkauan. Kalau nanti akan jangkauan itu, kalau ini tadi tak anggap sudah urut, intinya nyari gini ya, nyari nilai E dikurangi nilai A itu berapa gitu ya. Itu maksudnya nanti bisa terjawab. Nah, pakai nomor 1 cukup nggak kira-kira? Medianya itu 5. Kalau dikatakan nilai medianya itu 5, berarti kan datanya tadi gini ya, A, B, C, D, dan E. Kalau data udah ganjil jelas seperti ini kan medianya jelas yang C ini kan, 5 gitu. Artinya dengan nomor 1 kamu cuma dapetin bahwa nilai C-nya itu 5. Padahal tadi A tambah B tambah C tambah D tambah E itu harus 25. Berarti ini A tambah B tambah C-nya 5 tambah D tambah E itu 25. Berarti masih A tambah B tambah D tambah E nilainya berapa? 20. Wes gini dok, kamu dapetin persamaannya. Artinya apa? Dia itu belum cukup. Kenapa? Ya karena D sama A-nya belum tahu ini, masih bisa berapapun loh ini ya. Bisa aja ini 1, ini 10 masih bisa. Makanya pakai nomor 1 belum cukup namanya. Nah, kita cek untuk pakai nomor 2 cukup nggak kira-kira? Kalau pakai nomor 2, dikata modusnya tunggal dan nilainya harus 8. Berarti ini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D, ini ada E. Modusnya harus tunggal dan nilainya harus 8. Kalau kita anggap yang terbesar berarti kan ini 8, paling nggak ini juga 8 ya, itu baru punya modus kan. Lah C-nya 8 nggak? Bisa sih kalau C-nya 8. Tapi kalau C-nya udah nanti 8, itu akan terjadi hal yang tidak mungkin. Kenapa? Kalau C-nya ini 8, ini 24 nanti. Padahal ini 24, ini mau 1, 26. Nggak mungkin. Wong ini jumlahnya cuma 25. Lah kalau ini 1, ini 0. Kalau ini 1, ini 0 nggak boleh, karena nilainya harus positif. Artinya apa? C-nya tidak mungkin angka 8. Artinya hanya ini dan ini yang nilainya 8. Artinya kalau pakai nomor 2 tok, kamu dapetin gini ya, A tambah C tambah A tambah B ditambah C ditambah D sama E ternyata 8 gitu. Katanya tadi 25 ya. Berarti A ditambah B ditambah C, ini 16 dipindah. Dapat berapa? Dapat nilainya 9 gitu ya maksudnya ya. Nah, dari sini belum cukup juga. Kenapa belum cukup? Karena jelas. Kalau ini masih A tambah B tambah C masih 9, ini maksudnya berbeda dengan yang nomor 1 loh ya. Ini terpisah loh ya. Ini belum ada opsi harus pakai gabungan gitu, belum. Ini masih belum tentu. Kalau D-nya kan jelas 8 ya, yang E juga 8. Tapi kalau pertanyaan jangkauan kan A-nya masih belum tahu. A-nya masih bisa 2 loh ini. Wong ini 2, misal ini 3, kan 5, ini 4, gitu kan masih bisa gitu ya. Boleh ini. Tapi ini juga bisa 1 loh ya. Loh, bisa 1. Ini bisa berapa lagi? Dicek. Ini misalkan mau ngambilnya angka 2, boleh. Berarti kan ini harus 6. Lah, kan masih ada opsi lain. Artinya apa? Kalau lebih dari 1 jawaban itu nggak boleh. Artinya pakai nomor 2 pun belum cukup. Karena masih ada banyak jawaban nilai dari A. Nah, opsi terakhir itu kamu cek kalau kita gabung, bisa nggak gitu maksudnya. Kalau digabung berarti A, B, C, D, dan E itu keterangannya udah jelas ya. Ini harus 8, ini harus 8, dan ini harus 6. Loh kok 6 ayo. Berapa medianya tadi? 5. Nah, C-nya harus 5. Ini 5 loh ya. Nah, 5. Nah, berarti ini apa? A tambah B tambah C tambah D tambah E tadi 25. Ini A tambah B, C-nya 5, ini 8, ini 8, ini 25. Berarti nilai A tambah B nilainya 16 tambah sini 21, dikurang jadi 4. Jelas ya, A sama B nilainya dijumlah harus 4. Kalau 4 berapa saja? Bisa 1, 3, bisa juga, ini udah urut loh ya, bisa 1, 3, bisa 22 aslinya. Tapi kalau kamu pilih opsi 22, nanti nggak jadi. Kenapa? Karena modusnya nggak jadi nomor 8 tok, namanya nggak modus tunggal.
Modusnya 2 dan 8. Maka satu-satunya opsi yang betul hanya kalau 1, ini harus 3. Jadi ini 3, ini 1. Kenapa? Kalau ini kan jelas ya, angkanya bermodusnya tunggal. Karena nilai dari A, nilai B, nilai C, dan nilai D, sama E, ini 8, ini 8, ini 5, ini 3, ini 1. Ini namanya modus tunggal. Kalau tadi ini 2-2 namanya modusnya tidak tunggal. Nah, ini datanya ternyata dapat dan ini tok, nggak ada yang lain gitu ya. Artinya terjawab kalau digabung bahwa nilai E dikurangi nilai A, jangkauannya 8 dikurangi 1, nilainya nanti 7. Jadi kalau digabung itu ternyata bisa. Makanya opsinya nanti pilih yang C, yaitu 2 persamaan digabung cukup, tapi kalau salah satu saja tidak cukup. Mantap ya. Oke, seperti itu pembahasan soal UTBK yang terbaru kemarin 2021. Kalau ada masukan atau request silahkan nanti bisa di komennya ya. Semoga bermanfaat apa yang tak sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya, dan share ke teman-teman kalian supaya untuk belajar. Dari saya terima kasih. Sampai jumpa lagi.